Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta saudara, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Hai Sobat Sikomar, perkenalkan nama saya Keisha Anindya Siswanti Putri dari kelas 8A. Puasa Ramadan bukan hanya menahan diri pada makan dan minum, tapi kepada hal-hal yang mengurangi serta membatalkan puasa secara fisik. Lebih dari itu, puasa adalah tentang bagaimana kita menahan dari godaan untuk melaksanakan hal-hal yang buruk dan berdosa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Pada sore hari ini saya akan membahas nih bagaimana cara agar kalian dapat menahan hawa dan nafsu saat berpuasa. Hawa nafsu adalah musuh dalam diri yang seringkali mengajak kita kepada keburukan. Ia bisa berupa nafsu marah, nafsu syahwat, nafsu untuk berbicara kata-kata yang sia-sia, atau bahkan nafsu untuk mengajak kita melakukan hal-hal yang buruk. Kalian dapat melakukan beberapa cara untuk menahan hawa dan nafsu saat bulan Ramadan. Cara yang pertama yaitu kalian dapat memperbanyak ibadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara terbaik yaitu kalian dapat melakukan ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan sholat sunnah, bersolawat, berzikir, ataupun berdoa sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dan mengharapkan keridoannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Yang kedua, yaitu kalian dapat menjaga pandangan dan ucapan. Hawa nafsu seringkali muncul dari apa yang kita lihat dan ucapkan. Oleh karena itu, ada baiknya kita harus menjaga pandangan dari hal-hal yang haram serta ucapan yang sia-sia, seperti menfitnah, menggosip, atau mengatakan hal-hal yang kasar. Yang ketiga, kalian dapat mengisi waktu dengan aktivitas yang positif. Saat berpuasa, usahakan untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, atau membantu sesama. Dengan begitu, kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang memicu hawa dan nafsu. Yang keempat, kalian dapat mengurangi penggunaan dari media sosial. Di era digital ini, media sosial seringkali menjadi sumber godaan hawa nafsu, mulai dari konten yang tidak perlu hingga perdebatan yang tidak perlu diperdebatkan. Nah, kalian harus meminimalisir penggunaan media sosial dan menggunakannya untuk hal-hal yang positif saja. Yang kelima, kalian dapat bersabar dan berpikir sebelum melakukan tindakan. Hawa nafsu seringkali muncul ketika kita tidak dapat mengendalikan emosi. Oleh karena itu, latihlah diri untuk bersabar dan berpikir sebelum melakukan tindakan. Menahan hawa nafsu bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan niat yang kuat dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukannya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.